Salam Rahayu, Rahayu, Rahayu. Terima kasih pertama-tama saya ucapkan kepada Sang Yang Maha Suci, di mana sampai hari ini saya masih diberi kesempatan untuk menceritakan perjalanan saya mulai awal sebelum mengenal kunci dan sesudah mengenal kunci. Perkenalkan, nama saya Mr. Jono, alamat saya di Surabaya. Dulu sebelum saya mengenal kunci, atau lebih tepatnya sebelum saya mengerti tentang kebenaran sejati, saya adalah orang yang dibilang, katakanlah apa ya, kalau saya ucapkan mungkin tidak pantas, nakal begitu. Mulai kecil saya sudah dididik dengan doktrin-doktrin, dogma-dogma agama. Saya sudah diberitahukan ataupun saya sudah didogma dengan adanya surga dan neraka, dengan aturan-aturan agama, adanya dosa, baik buruk, itu sudah saya dengarkan sejak kecil dari orang tua maupun dari guru-guru saya. Seiring perjalanan waktu, ketika saya menginjak remaja, saya sudah mulai berpikir, siapa saya ini? Dan yang menjadikan saya lahir ini atas kehendak siapa? Sehingga saya berada di dunia ini. Itu yang sudah menjadi pertanyaan saya sejak remaja. Waktu terus berlalu, dengan keadaan yang sangat sederhana di lingkungan keluarga saya terus belajar mencari. Dan hingga pada akhirnya, pada saat yang tepat sekali, saya menemukan apa yang saya inginkan. Dulu saya punya semboyan, apa itu istilahnya ya, semboyan begitu ya. Saya ingin belajar kepada orang, tidak peduli itu orang tua ataupun orang dewasa ataupun anak kecil, akan saya anggap guru bila mana orang itu mau menunjukkan siapa Tuhan saya yang sebenarnya dan berada di mana. Itu sejak dulu. Perjalanan saya untuk mencari kebenaran yang sejati boleh dibilang sangat ekstrim. Dulu saya orangnya pemarah, temperamen, brutal. Pekerjaan saya adalah, kalau orang Jawa bilang, wong embongan, orang jalanan. Jadi setiap hari saya berada di jalan. Temperamen cukup tinggi. Kalau ada orang berkata yang tidak pas dengan saya, intinya berkelahi. Itu saya dulu. Saya dulu juga pernah berdebat dengan seorang yang sudah mengenal kunci lebih dulu. Namanya Pak Yasmoro. Saya mohon maaf sebelumnya Pak Yasmoro kalau saya menyebutkan namanya di YouTube saya ini. Dia memejang saya dibejang, dikasih tahu tentang kunci. Itu saya tolak. Ajaran apa itu? Itu dulu.
Katanya kunci itu menenteramkan, kunci itu yang sebenarnya, kunci itu kebenaran yang hakiki, itu kata dia. Surga neraka ya di dunia ini, itu kata dia. Itu dulu. Surga neraka ya di dunia ini. Kenapa harus menunggu besok kalau sudah mati? Gitu. Dan bahkan orang itu pernah saya ajak berdebat. Saya masih basicnya di agama, seperti yang saya pelajari, tapi dia telak mengalahkan saya dengan istilahnya, dalil-dalilnya, dengan ayat-ayatnya dia. Ternyata apa yang dikatakan itu adalah kenyataan yang ada, bukan tafsir ataupun bukan dari rekayasa. Kemudian waktu terus berlalu. Dari perjalanan rumah tangga saya, anak-anak saya, hingga saya bercerai-berai jauh dari keluarga saya meninggalkan tempat yang pada intinya saya ingin menemukan kebenaran yang sejati. Saya ingin menemukan di mana Tuhan saya. Siapapun saya tanyai. Pada suatu ketika saya berkenalan dengan, bukan berkenalan, saya kenal, bahkan itu tetangga saya, dengan seorang anak muda lolosan pondok pesantren. Saya bertanya, di mana Tuhan itu yang sebenarnya? Dan dia bilang, kalau Om ingin menemukan Tuhan dan ingin menyatukan dengan Tuhan, Om harus tahu siapa dulu diri Om sendiri. Itu saya berpikir, intinya saya harus membersihkan dulu, mulai dari pikiran saya, mulai dari batin saya, angan-angan saya itu harus saya bersihkan dulu. Dalam arti saya harus benar-benar mensucikannya. Dan sebagaimana yang pernah saya bilang tadi, tidak peduli itu orang kecil, kalau memang bisa membimbing saya atau memberi saya kebenaran yang sejati, dia saya anggap guru. Riwayat perjalanan saya sangat panjang sekali. Ketika saya berada di luar rumah tangga saya, maksudnya saya sudah pergi dari lingkungan keluarga saya tidur dimanapun tempat, di emperan warung, di emperan toko, itu pernah saya tiduri. Dan saya mempunyai prinsip, saya tidur beratapkan langit, beralaskan bumi. Itu prinsip saya. Dan saya tidak peduli apapun yang akan terjadi. Itu prinsip saya. Sampai saya menginjak tua, usia sudah mencapai 50-an, saya mempunyai tempat tinggal. Diberi kesempatan pada teman saya untuk menempati rumahnya, begitu istilahnya. Dan tidak lama rumah itu digusur. Saya akhirnya mencari tempat kos, dan mencari tempat kos di mana-mana nggak ketemu. Pada akhirnya saya menemukan tempat kos di suatu tempat tidak jauh dari tempat saya yang digusur. Dan terima kasih sekali, di tempat kos itu saya berkenalan dengan seorang anak muda. Kalau boleh saya sebutkan namanya adalah Jivan namanya. Itulah orang yang pertama mengenalkan saya dengan kunci. Dari dia saya diberi pengertian tentang kunci. Dan selanjutnya saya diperkenalkan dengan kadang senior yang dia anggap sebagai guru pembimbingnya, yaitu Pak Web. Bahkan dia pernah ke tempat kos saya 2 kali, menginap 2 hari 2 malam. Pak Web itu yang memperkenalkan saya, maksudnya yang membimbing Jivan mengenal kunci, dan
memperkenalkannya kepada saya gitu. Dan seiring perjalanan waktu, setelah saya sudah hafal kunci, paweling, singkir, asmo, micil, kemudian saya disabtokan asmo di rumahnya Mas Bambang Dalang, Bambang Handoyo, tepatnya di daerah Surabaya. Alamatnya tidak perlu saya sebutkan, mungkin kadang-kadang sudah pada tahu. Di rumahnya saya disabto asmo oleh Mas Sabar dan Mas Bambang. Di situ saya mendapatkan pencerahan-pencerahan, mendapatkan bimbingan-bimbingan, dan saya mengucapkan terima kasih sekali kepada beliaunya. Saya mendapatkan medaran-medaran yang sangat bermakna dan berarti sekali buat saya pada waktu itu. Sangat berarti sekali, dan saya telah mempraktekannya. Mulai dari pekerjaan, mulai dari kebutuhan, semua adalah Romo. Itu memang betul adanya. Ya, ini tidak main-main. Saya sudah mengalaminya sendiri. Ketika saya kena PPKM, kena COVID-19 itu, saya hampir 1 tahun tidak bekerja dengan keadaan kos bayar 1 bulan 500.000, makan setiap hari sama istri saya yang kedua maksudnya, harus merokok, harus minum. Saya tidak bisa berpikir panjang apa yang harus saya lakukan. Dan intinya sesuai yang pernah dikatakan oleh senior-senior saya, bahkan sama kadang-kadang sepuh saya, bahwa Romo nyukupi itu sungguhan, tidak main-main. Begitu. Cukup, nanti kita sambung lagi.